Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi kalimat efektif mengenai kecermatan, kegramatikan, atau tata penulisan kalimat efektif. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah dengan NIM 21090350217, nomor urut 34. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari bahasa. Jadi bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh anggota masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya. Bahasa yang digunakan hendaklah jelas agar apa yang dipikirkan, dirasakan, serta diinginkan dapat dengan mudah tersampaikan oleh pendengar atau para pembaca. Dalam bahasa terdapat gagasan pikiran, ide, serta perasaan yang mewakili seseorang. Yang kedua adalah pengertian kalimat. Kalimat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran, perasaan, perkataan, satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa. Kemudian yang ketiga adalah pengertian efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah ada efeknya, akibatnya, pengaruhnya, kesannya, manjur atau mujarab. Tentang obat, dapat membawa hasil, berhasil guna, atau tentang usaha tindakan. Dalam berkomunikasi dan menyusun karya ilmiah, hendaknya kita menggunakan bahasa yang baik dan tersusun rangkaian yang efektif. Kemudian, yang keempat adalah pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah kebahasaan, baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Kemudian, saya mengambil salah satu dari para ahli, yaitu Arifin. Kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi kriteria jelas, sesuai dengan kaidah, ringkas, dan enak dibaca. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, tidak memiliki subjek yang ganda di dalam kalimat. Kedua, beberapa kata penghubung intrakalimat. Yang ketiga, kesatuan dan kesepakatan. 4, ketegasan. 5, kepaduan. 6, kelogisan. Dan terakhir, kecermatan. Namun, kelompok kami akan membahas lebih jelasnya hanya kecermatan sesuai dengan judul yang kelompok kami bawakan. Di sini saya akan membawakan materi mengenai kecermatan. Apa yang dimaksud dengan kecermatan? Kecermatan yang dimaksud di sini adalah cermat dan tepat dalam memilih kata, sehingga tidak menimbulkan kerancuan dan juga makna garis. Contohnya, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Kalimat ini dapat menimbulkan tafsiran ganda. Dalam kalimat tersebut maksudnya siapa yang terkenal, mahasiswa atau perguruan tingginya. Supaya lebih efektif, kita bisa mengubahnya menjadi salah satu dari dua bentuk berikut. Bentuk yang pertama, mahasiswa terkenal itu menerima hadiah. Gunakan bentuk ini jika yang terkenal adalah mahasiswanya. Kata perguruan tinggi dihilangkan karena mahasiswa sudah pasti berkuliah di perguruan tinggi, sehingga tidak perlu disebutkan lagi. Bentuk yang kedua, mahasiswa dari perguruan tinggi terkenal itu menerima hadiah. Gunakan bentuk ini jika yang terkenal adalah perguruan tingginya. Selanjutnya, kalimat gramatikal. Menurut Kamus Besar Indonesia, gramatikal adalah sesuai dengan tata bahasa. Menurut tata bahasa, jadi dapat disimpulkan dari kesimpulan makna gramatikal yakni makna yang sesuai dengan tata bahasa. Sedangkan menurut Hasna Faisa dalam bukunya yang berjudul Linguistik Umum, makna gramatikal adalah makna yang terjadi akibat proses gramatikal atau afiksasi, reduplikasi, komposisi, atau kalimatisasi. Misalnya makna kata pergi dalam, adik pergi ke sekolah. Makna konteks juga berkenan dalam situasinya, yakni tempat, waktu, dan lingkungan penggunaan bahasa. Selanjutnya, berdasarkan jumlah frasa atau struktur gramatikal, ini
ini terdiri dari beberapa kalimat. Di antaranya yakni yang pertama kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya memiliki satu pola atau klausa, yakni terdiri dari subjek dan predikat. Kalimat tunggal ini merupakan kalimat yang paling sederhana. Kalimat tunggal yang sederhana ini dapat ditelusuri berdasarkan pola-pola pembentukannya. Pola-pola dasar yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, kata benda ditambah kata kerja. Contohnya, ibu memasak. Yang kedua, kata benda ditambah kata sifat. Contohnya, anak itu sangat rajin. Yang ketiga, kata benda ditambah kata bilangan. Contohnya, apel itu ada 2 buah. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Wekas Mati Suhaib, NIM 210903502176, nomor urut 37. Kalimat tunggal terdiri dari 2 jenis, antara lain kalimat nominal dan kalimat verbal. Kalimat nominal yaitu jenis kalimat yang pola predikatnya menggunakan kata benda. Contoh, adik perempuan saya ada 2 orang. Kalimat verbal yaitu jenis kalimat yang menggunakan kata kerja sebagai predikatnya. Contoh, saya sedang mandi. 2 jenis kalimat tunggal di atas dapat dikembangkan dengan menambahkan kata pada setiap unsur-unsurnya. Dengan adanya penambahan tiap unsur itu, unsur pertama masih dapat dengan mudah dikenali. Perluasan kalimat tunggal itu terdiri atas 1. Keterangan tempat, misalnya di sini, lewat jalan itu, di daerah ini, dan lain-lain. Contoh, rumahnya ada di daerah ini. 2. Keterangan waktu, misalnya setiap hari pukul, tahun ini, tahun depan, kemarin, lusa, dan lain-lain. Contoh, aktivitasnya dimulai pukul 8.30 pagi. Nomor 3. Keterangan alat, misalnya dengan baju, dengan sepatu, dengan motor, dan lain-lain. Contohnya, dia pergi dengan sepeda motor. 4. Keterangan cara, misalnya dengan hati-hati, secepat mungkin, dan lain-lain. Contoh, prakarya itu dibuat dengan hati-hati. 5. Keterangan modalitas, misalnya harus, mungkin, barangkali, dan lain-lain. Contoh, saya harus giat berlatih. 6. Keterangan aspek, misalnya akan, sedang, sudah, dan telah. Contoh, dia sudah menyelesaikannya. 7. Keterangan tujuan, misalnya untuk dirinya, untuk semua orang, dan lain-lain. Contoh, orang itu membuat dirinya terlihat menawan. 8. Keterangan sebab, misalnya karena rajin, karena panik, dan lain-lain. Contoh, dia lulus ujian karena rajin belajar. 9. Keterangan tujuan, keterangan yang sifatnya menggantikan. Contoh, penerima medali emas, Taufik Hidayat. 10. Perluasan kalimat yang menjadi frasa. Contoh, orang itu menerima predikat guru teladan. Contoh, perluasan kalimat tunggal. Ibu sedang menyapu halaman. Adik saya ada 2 orang yang masih sekolah. Saya sedang mandi pagi itu. Kalimat menjebuk adalah kalimat yang terdiri dari 2 atau lebih kalimat tunggal dan kedudukan. Tiap kalimat tunggal itu ialah setara. Kalimat menjebuk setara dengan dikelompokkan ke dalam beberapa bagian, yaitu kalimat menjebuk setara penggabungan ialah jenis kalimat yang dapat diidentifikasi dengan adanya kalimat yang dihubungkan dengan kata dan atau serta. Contoh, aku menulis surat itu dan dia yang mengirimnya ke kantor pos.
Murid-murid membuat prakarya itu serta memajangnya di pameran. Kalimat majemuk setara pemilihan ialah jenis kalimat majemuk yang di dalam kalimatnya dihubungkan dengan kata tetapi, sedangkan, melainkan, namun. Contoh, anak itu rajin datang ke sekolah, tetapi nilainya selalu merah. Ibu memasak di dapur, sedangkan saya membersihkan rumah. Yang membuat prakarya itu, dia tidak membuat makan itu, namun hanya menyiapkan untuk para tamu. Kalimat majemuk setara pemilihan ialah jenis kalimat majemuk yang di dalam kalimatnya dihubungkan dengan kata atau contoh. Dia bingung memilih antara buah apel atau buah anggur. Kalimat majemuk setara penguatan ialah jenis kalimat yang mengalami penguatan dengan menambahkan kata bahkan. Contoh, dia tidak pandai bermain alat musik. Dia bahkan pandai bernyanyi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Malik ingin mempresentasikan tugas bahasa Indonesia. Perlawanan. Misal, meskipun, walaupun. Contohnya, dia ingin masuk ke perguruan tinggi di Jakarta walaupun nilai kelulusannya tidak memenuhi syarat. Dia selalu pergi ke sekolah dengan berjalan kaki meskipun dia tahu kalau jarak antar rumah dan sekolahnya sangat jauh. 06. Perbandingan. Misal, bagai, laksana, ibarat. Contohnya, wajah anak itu bagai bulan kesiangan. Anaknya yang suka membangkang itu ibarat malam kundang di zaman modern. 7. Pengandaian. Misal, andai kata, seandainya. Contohnya, tim kita bisa menjadi juara 1 andai kata kita berusaha lebih keras lagi. 8. Tujuan. Misalnya, agar, supaya, untuk. Contohnya, dia bekerja di sini agar mendapatkan biaya hidup. Pria itu membuatkan sebuah rumah di daerah A untuk kedua orang tuanya. 9. Pembatasan. Misalnya, kecuali, selain. Contohnya, dia memiliki bakat menyanyi selain bakat bermain musik. 10. Alat. Misalnya, dengan tambah kata benda, dengan mobil, dan lain-lain. Contohnya, orang itu pergi ke kantor dengan mobil. 11. Kesertaan. Misalnya, dengan tambah orang. Contohnya, murid-murid sekolah dasar pergi berdharma wisata dengan para guru. 3. Kalimat majemuk campuran adalah kalimat majemuk yang merupakan penggabungan antara kalimat majemuk setara dengan kalimat majemuk bertingkat. Minimal pembentukan kalimatnya terdiri dari 3 kalimat. Contohnya, 1. Tony bermain dengan Kevin, kalimat tunggal 1. 2. Lina membaca buku di kamar, kalimat tunggal 2, induk kalimat. 3. Ketika aku datang ke rumahnya, anak, kalimat sebagai pengganti keterangan waktu. Hasil penggabungan ketika kalimat di atas ini bermain dengan Kevin dan Lina membaca buku di kamar. Ketika aku datang ke rumahnya, kalimat majemuk campuran. Terima kasih.